Halo, Assalamualaikum. Wah, sedap sekali ya. Waalaikumsalam. Perkenalkan Firza itu teman saya, namanya Tengku Channel. Saya manggilnya Tengku, begitu. Perkenalkan Tengku, ini teman saya juga, namanya Firza. Hai Orang Firza. paling cantik di Kota Medan. Assalamualaikum Hai. warahmatullahi wabarakatuh. Halo, what should I call you? Wow, Bisa speak Indonesia kan? Bisa, a little bisa, bit. bisa. Indonesia Oh, bisa dia. bisa. Bisa-bisa Oke. aja. Ah, Abang Tengku ya? iya saya. Abang Tengku manggilnya. Ah, Oke. salam kenal Oke, dari bisa Malaysia. dimulai nih Tengku nih. Salam kenal. Iya. Nah, jadi untuk ini hari saya buat satu sesi untuk kami punya persediaan lah apabila bulan depan boleh paham ah? Boleh paham? Mm-mm. Bulan depan 17 Agustus kami akan berkunjung ke Ya. Indonesia untuk menyaksikan Oh. sambutan Hari Republik Indonesia. Jadi sebelum ini sudah teman datang ke Indonesia. Sekarang dia tengok kawasan-kawasan yang perlu kami kunjungi. Jadi dia sudah survey lah tempat-tempat yang sesuai untuk kami kunjungi. Jadi itu versi dia. Jadi saya sendiri mau tahu daripada mulut orang Indonesia itu sendiri macam mana gambaran suasana apabila sambutan ulang tahun Republik Indonesia. Sebab saya nampak bendera begitu besar, bendera gergasi dikibarkan. Lepas tu kebudayaan dari segi pemakaian ramai di situ. Lepas tu alutsista pun dipamerkan. Nah, macam mana kira-kiranya gambaran untuk Hari Merdeka di Indonesia nih? Macam mana ya, Firza? Kayak gimana Silakan, tuh? Firza. Kayak gimana? Gambaran Hari Merdeka. Iya. Oke, kalau kita di Indonesia biasanya sih ya Bang, itu kalau di Indonesia biasanya perayaannya itu di setiap wilayah itu ada kayak gimana bilangnya, ngerti nggak sih? Kayak ada di gang atau setiap kelurahan di daerah itu ada lokasi-lokasinya yang memang kita merayakan gitu. Gimana cara bilangnya Bang Dodi? Supaya ngerti. Saya ngerti itu. Soalnya, iya. Jadi kita biasanya perayaannya sederhana aja sih, kayak misalkan lomba masukin sih namanya? Botol, Paku botol, ke dalam paku. botol, atau lomba Makan guling kerupuk. kayak makan kerupuk, Oh. atau kita panjat pinang Oh iya, gitu panjat kan. pinang. Ada minyak tuh, minyak. Iya, ada minyak gitu kan. Terus ada door prize di atasnya kayak misalkan kulkas, televisi atau uang tunai gitu. Oh, masya Allah, masya Allah, masya Gitu Allah. sih. Jadi ada Aku beza, tambahin boleh? ya? Boleh. Aku tambahin boleh? Boleh. Mm-mm. Jadi kan memperingatin Hari Kemerdekaan Indonesia itu yang dimaksudkan oleh Firza tadi itu yang kelas di kampung-kampung. Itu biasanya sebelum 17 Agustus. Jadi setiap warga Indonesia itu diwajibkan untuk mengibarkan bendera masing-masing di rumah. Oh, Yes. kayak tuh. Itu baru tahu ya Tengku ya? Tahu je lah, cuma maksudnya saya di sini nih di kampung ada, lepas tu yang untuk formalnya itu ada juga macam tu. Ada. Coba Formal ada. kongsikan sedikit, sharing lah sedikit macam mana gambaran di kampung dengan di kota sambutan Hari Republik ni. Jadi ini saya jelaskan di kampung dulu ya. Oke. Jadi kalau di kampung itu sebelum hari kemerdekaan tuh biasanya setiap warga Indonesia di rumah masing-masing harus mengibarkan bendera tuh satu-satu lah satu rumah. Oh, oke. Nah, habis itu biasanya setelah 17 Agustus itu setiap daerah, setiap kampung itu bisa membuat lomba yang seperti dijelaskan sama Firza tadi. Ada lomba tarik tambang, panjat pinang, makan kerupuk, dan lain sebagainya. Itu meriah sekali. Itu yang paling ditunggu-tunggu dari setiap tahun, misalnya ada 17 Agustus. Nah, kalau untuk di kota itu ada namanya pengibaran paskibraka yang diadakan setiap
provinsi, kabupaten juga ada, dan itu meriah sekali. Kalau misalnya nanti di Monas seperti yang akan dikunjungin oleh Tengku, itu biasanya di Monas itu dihadirin oleh presiden. Oh, di Yes. Monas. Jadi paskibraka di Monas itu dihadirin oleh presiden, nanti tamu undangan antara negara, seluruh negara itu biasanya ada perwakilannya untuk menyaksikan itu. Oke. Seluruh negara ada, Wow. misalnya duta-dutanya itu melihatlah, itu ramai sekali. Dan paskibrakanya itu terdiri dari semua provinsi diambil. Jadi paskibrakanya itu yang pengibaran bendera itu kan banyak tuh. Iya. Itu kan dikontes nanti sama orang itu kan. Nanti orang itu yang mengibarkan benderanya. Itu ramai sekali dan itu ditayangkan di seluruh channel televisi yang ada di Indonesia, seluruh. Masya Allah, keren banget, keren banget, keren banget. Woi, nggak sabar datang ke sana nengok itu, nonton suasana ya. Oh, Itu sebagian kecil yang saya jelaskan. Kalau misalnya lihat secara real itu lebih seru kali. lebih seru. Karena seluruh dunia pada saat itu melihat tayangan langsung maupun nasional dan internasional langsung live itu. Oh iya, saya tahun lepas masa pandemik ya, saya mengikuti sambutan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. Pada ketika itu hanya live streaming ya, macam dia pakai ini saja, apa? Secara online, online ada dibuat sana online. Jadi untuk tahun 2022 ini adakah sama seperti tahun lepas? Saya apa Firza? Firza dulu. Firza lah, Firza. Ya mungkin karena tahun lalu itu pandemi ya. Jadi kemungkinan semua terbatas aktivitas. Kayaknya tahun ini kita sudah mulai lagi aktivitas normal. Kayaknya bisa kembali seperti dulu lagi sih untuk kegiatan seperti yang Bang Dodi bilang. Wow, keren banget sih. Ini kalau tidak ada lagi halangan ataupun cabaran untuk datang sana. Tapi rasanya tidak ada sebab saya punya kawan sudah ada di Indonesia sekarang. Border pun sudah buka, boleh melibur ke Indonesia. Jadi rasanya tidak ada masalah lah tuh kan. Untuk apa ini acara di Indonesia. Jadi kepada rekan-rekan yang menonton video ini yang berada di Indonesia, boleh komen di bawah bagaimana, adakah sambutan ini dibuat seperti sebelum COVID ataupun bagaimana, nanti kalian komen di bawah ya. Oke, seterusnya Kak Firza ya. Kak Firza, saya mau nanyain ini satu perkara. Kami ini datang dengan rombongan lebih kurang sekitar 7 orang, ya. Jadi untuk tempahan macam tempat penginapan, hotel, gitu kan? Bagaimana untuk kami buat tempahan hotel di Indonesia itu? Maksud saya, apa yang lagi sesuai? Saya tempat untuk 1 hari, lepas tu hari esoknya cari hotel lain, ataupun tempat untuk terus 7 hari. Bagaimana apa cadangan Kak Firza? Oke. Oke, menurut Ija, Bang Tengku, jadi kalau memang mau staycation di Indonesia, di hotel, itu tergantung abang dan rekan-rekan. Jadi kira-kira kalau memang mau mencoba beberapa hotel yang ada di Jakarta, kita boleh spare mungkin setiap 2 hari pindah hotel. Tapi kalau itu memungkinkan, tapi kalau terlalu tidak simpel menurut abang dan rekan-rekan, ya nggak masalah di satu hotel yang sama, mungkin berdekatan dengan acara yang abang dan rekan-rekan tuju gitu. Maksudnya di sini kami mau merasai suasana hotel yang berlainan. Views-nya bagaimana hotel sini. Oh gitu. Cuma yang saya terpikir takut hotel-hotel penuh disebabkan hari besar, Hari Republik Indonesia kan ramai pelancong dari luar negara hadir ke Indonesia macam tu. Biasanya kalau menurut saran Firja, abang bisa pesen jauh-jauh hari. Sekarang kan udah canggih tuh, bisa pesen via online, bisa via internet. Nah, di situ bisa cek tuh mau di hotel mana aja nih, mungkin yang kelasnya bintang 5. Nah, nanti abang tinggal check-in aja mau berapa hari kira-kira di situ. Nanti untuk hari-hari berikutnya
abang cekin lagi. Nah, nanti tinggal tunjukin aja kode bookingnya, udah langsung masuk kalau abang pembayaran via bank atau via kartu kredit gitu. Oh, insya Allah. Makasih atas informasinya. Dan saya sebenarnya ada satu, saya rasa teruja sebenarnya kenapa saya berani juga datang ke Indonesia dengan rakan-rakan yang lain. Ini Bang Dodi Wijaya nih menjemput kami sebenarnya datang ke Indonesia. Dia jemput di Jakarta daripada Medan. Keren. Dari Medan dia Disambut yang betul ya Bang Dodi, pokoknya service excellent ya. Karena ini tamu jauh kita ya kan. wow. Iya. Saya Give the tertarik dengan kata-kata Kak Firza tuh. Ini jarang-jarang orang-orang yang berhati mulia macam Kak Firza nih. Tanggung jawab kita. Wow, itu tanggung jawab kita. Bermakna di sini. Wow, apabila saya nampak di media sosial lah kan antara Malaysia Indonesia nih kan ada aja berbaku hantam. Jadi kami ini kan sebagai content creator untuk reaction nih, matlamat kami adalah untuk untuk peneutral, biar hubungan tuh lagi akrab. Jadi ternyata Kak Firza sama seperti mana yang Bang Rosdi katakan sana, apa yang Bang Dodi katakan itu, dia bilang tidak datang ke Indonesia, tidak tahu macam mana sebenarnya. Patutlah Mas Dodi bersungguh menjemput kami datang ke Indonesia untuk melihat sendiri bagaimana orang Indonesia punya sikap. Dan di sini pun saya nampak, sudah dapat gambaran bahwa orang Indonesia ini keren-keren banget ya. Alhamdulillah dapat bertemu dengan orang-orang yang baik seumpama Kak Firza, Bang Dodi. Semoga hubungan Indonesia dan Malaysia tetap baik lah ya, walaupun di media sosial itu ramai diperbincangkan ketidakharmonisan antara kita antar negara, tapi semua itu akan berubah sih kalau memang dari diri kita, dari kita personal, one person by person ya kan, nanti akan juga tercipta kedamaian yang lebih baik sih kalau menurut Firja. Jadi harus mengenal satu sama lain daripada ngejudge by its cover, ya nggak sih? Betul. Pokoknya kita kalau kita Tengku, ini sekedar informasi aja. Kalau misalnya Tengku datang ke Medan, itu mungkin Firza yang bisa sambut langsung tuh. Wow. Oh iya, boleh banget dengan senang hati Bang Tengku. Kak Firza tidak mau datang ke Jakarta? Iya? Tidak ke Jakarta, tengok HUT di situ. Oh boleh, tanggal berapa itu biar Firza siap terbang ke Jakarta. Wow. Firza jadi Firza ini saya mau ngasih informasi aja. Jadi ada beberapa YouTuber Malaysia itu sekitar 7 orang itu pengen sekali melihat bagaimana suasana hari kemerdekaan kita. Jadi mereka itu akan datang di tanggal 15 Agustus, ya kan, mungkin seminggu lah di sini. Maka dari itu saya yang tinggal di Medan, itu saya akan terbang ke sana. Nah, kalau misalnya Firza mau menyambut orang ini, luar biasa juga Firza. Mantap sekali. Berarti bisa bareng Bang Dori dong berangkatnya ya? Wow, bisa bareng kita. Kalau saya udah pesan tiket tuh dari semalam 2 hari yang lalu. Ya. Ada Mas Dodi kasih nampak tiketnya, sudah real, beli, sudah bayar habis. Sekedar informasi aja, ini Firza juga seorang selebgram di Medan. Dia juga main Instagram, dia main juga YouTube. Cuman di YouTube-nya dia nggak aktif, mungkin setelah nanti jumpa sama teman-teman di YouTuber Malaysia, dia mungkin semangat lagi, kita bantu untuk support channel dia. Amin, semoga bisa ngikutin jejak teman-teman yang udah duluan ya. Oke, nanti saya sertakan link di bawah ya guys, kepada kalian yang ingin mengenali Firza, ingin bertanyakan tentang Indonesia selain daripada Mas Dodi yang ganteng ini. Mas kalau perempuan kakak kah apa? Firza. Kakak boleh. Firza boleh nih. Nanti saya letak link untuk dia punya medsos di bagian description. Nanti kalian boleh tengok, langsung klik. Nah,
Jadi Firza, ya, apa nama channel Firza? Saya pun lupa. Nama channel Firza channel. Channel Firza Sikumbang. apa? Firza Sikumbang. Wow, Oh, Firza Sikumbang. Iya. Firza Nanti Sikumbang. teman-teman, kenapa nggak aktif lagi? Nanti kita semangatin lagi ya buat konten Ya. ya. Boleh. Iya. Ini Firza, mungkin Iya. kalau Firza aktifkan lagi dan nanti berjumpa sama youtuber Malaysia, mungkin saya rasa seminggu 2 minggu lah langsung up. Iya ya. Karena- Boleh. Nanti kita sharing. Karena yang Firza datang ini nih, yang kita sambut ini adalah seorang youtuber yang paling banyak peminatnya di Indonesia loh. Luar biasa nih. Nah, Tengku ini satu-satunya Tengku, Rusli, Brojul Channel, Aska Studio, ada 7 orang. oh, Rame. keren. Mudah-mudahan nanti Firza bisa ikut menyambut bareng sama saya nanti. Wow. Iya, oke, Mantap. amin. Semoga lancar ya. Ya, Amin, mudah-mudahan. amin. Jadi, terima kasih di atas kesudian ya. Teman-teman baru saya nih dari Firza dengan Mas Dodi yang cukup. Mas Dodi ini banyak betul berkongsi sharing dengan kami tentang Indonesia. Sampai kan kami 7 orang pengen ke Indonesia. Itu dia punya kesan ini. Mas Dodi punya bagi apa nih penerangan jelas. Nah, jadi untuk itu kami akan ke Jakarta seperti mana yang Mas Dodi katakan tadi itu tanggal 15 sehingga 16, 17, 18, 19, 20, 21 lebih kurang macam itulah 7 hari dan selepas daripada melihat untuk hari sambutan Republik Indonesia itu lepas tu kita akan keliling lah mana yang sempat. Mas Dodi pun sudah datang daripada Medan, jauh-jauh ke Medan, datang ke Jakarta untuk menyambut kami. Sangat terharu dengan sikap keramahan orang Indonesia ni terhadap kami dari Malaysia ni. Terima kasih banyak-banyak. Apa yang untuk pengakhirnya ialah untuk kita punya hari kemerdekaan ya. Untuk hari kemerdekaan kita hari merdeka bulan yang sama, cuma tahun berbeza dan tarikh yang berbeza. Kalau Malaysia 31 Agustus 19 bulan 8 57. Kalau Indonesia 17 Agustus 1945. Itu kita punya bulan sama. Jadi itulah kalau bulan sama lagi-lagilah kita nih sebagai rakyat. Jadi apa salahnya untuk kita eratkan silaturahim. Sungguh pun terpisah dengan lautan yang begitu luas. Tetapi atas dasar silaturahim itu tidak mengira batas-batas jarak dan waktu. Yang penting kita eratkan silaturahim walau dengan siapa juga. Saya ingat pesan Mas Dodi bahwa lagi ramai kawan, lagi bagus. Begitulah agar Allah berkati hidup kita. Nah, jadi pesan-pesan dulu untuk orang-orang Malaysia, Mas Dodi, sebelum kita mengakhiri. Oke. Jadi buat teman-teman yang ada di Malaysia sana, saya mau mengucapkan ribuan terima kasih juga atas teman-teman udah support channel saya, itu yang pertama. Yang kedua, saya senang kalau misalnya ada teman-teman content creator yang ada di Malaysia ingin melihat secara langsung gimana sih reaksi orang Indonesia ketika jumpa sama saudaranya dari Malaysia. Jadi saya mau kasih lihat betapa indahnya Indonesia, betapa meriahnya Indonesia memperingati hari 17 Agustus nanti. Jadi saya harap bukan hanya 7 YouTuber, tapi teman-teman atau bukan siapapun, bukan YouTuber apapun, tetap kalau mau datang melihat memeriahkan Indonesia juga silahkan. Nanti kita akan sambut teman-teman. Mantap. Terima kasih Mas Dodi di atas ucapan itu. Saya menghargai sangat-sangat sebab telah terbukti sebenarnya apa yang telah berlaku dengan sahabat kami di Indonesia sekarang. Nanti kalian boleh tengok video podcast saya di dalam channel ni. Ada diceritakan tentang bagaimana YouTuber Malaysia itu disambut begitu mesra dan baik sehingga akan keluar di berita Indonesia.
ada 3 berita sudah sekarang nih masuk PG News, berita Indonesia menyatakan yang bagaimana Bang Rusdi punya cardnya hilang, dibantu oleh orang Indonesia. Lepas tu dia punya kartu hilang kan, dia tidak ada duit. Jadi ada orang datang bagi duit, bagi makanan. Itu yang saya buat, Masya Allah, begini rupanya orang Indonesia. Jadi terima kasih banyak-banyak ya. Jadi untuk Kak Firza, sedikit ucapan daripada kepada rakyat Malaysia. Silakan. Oke. Halo semua warga Malaysia ya. Salam kenal, dan Firza sangat senang dan pastinya tertarik sekali untuk kenal dengan Malaysia lebih dalam lagi. Apalagi orang-orang Malaysia itu pasti orang-orang yang baik. Cuman karena kita belum terlalu mengenal satu sama lain, maka tak kenal maka tak sayang. Bener nggak? Tak kenal maka tak cinta. Kalau sini tak kenal maka tak cinta. Kami sangat berharap. Ya, kami sangat berharap besar dengan kedatangannya orang-orang Malaysia ke Indonesia nanti. Yang pasti kami akan memberikan kesan yang terbaik, yang pelayanan terbaik juga, supaya mempererat silaturahmi kita. Itu sih. Salam kenal buat semuanya. Makasih Tengku. Ya, sama-sama. Nah guys, itu saja untuk 2 sahabat saya daripada Indonesia. Saya langsung bertanya sendiri pada orang Indonesia bagaimana situasi dan sambutan untuk Republik Indonesia punya acara untuk 17 Agustus nih. Jadi bermakna dari segi kesediaan kami daripada Malaysia sini, daripada Bang Rusdi sudah ada input, lepas tu daripada Mas Dodi ada juga, lepas tu lagi-lagi daripada Firza meyakinkan kami untuk datang ke Indonesia untuk menemui saudara-saudara kami di Indonesia. Nah guys, itu saja. Terima kasih kepada Mas Dodi kerana dapat memberi masa dan waktu sepanjang podcast ini, dan sama juga dengan Kak Firza. Terima kasih, hatur nuhun kerana sama-sama Tengku. Ya, kerana memberi sedikit ruang untuk kita bertukar-tukar pandangan dan juga memberi informasi-informasi tentang negara Indonesia terhadap kami di negara Malaysia. Jadi sampai jumpa lagi. Kalau kalian ingin ada lagi podcast antara kedua negara ni, boleh komen di bawah. Jadi jangan lupa juga untuk like, comment, subscribe untuk Dodi Wijaya punya channel. Dan juga untuk Firza, nanti kita letak link di bawah. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye-bye.